Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini malam yang ke-18. Tadi ditanya oleh Pak Haji Bijay, malam 19 ke 18 nih, saya 18. Kalau yang memang ada 19, alhamdulillah berarti malam ke 19. Berarti malam semari sebetulnya tugas saya di masjid kita itu ya, malam ke-17 yang bersamaan dengan masjid di Berigi. Jadi saya dapat semalam di malam itu baru bisik di situ. Jadi malam semari malam nuzulul Quran. Nah, 17 Ramadan ya di kalangan umat Islam kita ya adalah malam peringatan nuzulul Quran. Nah, jadi makanya malam itu, malam ke-18 ya, saya sedikit lah bicara tentang Quran. Ya, karena itu 7 menit. Jadi Al-Quran yang ada di tangan kita ya memang cetak pabrik, yang tukang cetak ya mana ada itu pabrik. Wah, dulu zaman Nabi dan gitu dia hanya dicatat di kelopak bumi, di tulang, di taburan. Makanya di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab nyarankan Khalifah. Nah, itu karena banyak hafiz-hafiz kita yang berguguran di medan juang. Jadi Quran itu mendapat kita kumpulkan supaya kalau anda hilang. Kata Abu Bakar, Umar, saya pun ya khawatir juga sebenarnya. Cumi sian perintah Nabi. Nabi dia nak nyuruh bukukan. Apa kata Umar? Itulah dia sebaik-baik bid'ah. Sebaik ngade-ngade ya lah mengumpulkan Al-Quran. Lalu Abu Bakar meninggal, belum sempat mengumpulkan baru nak disimpan, belum nak dibukukan. Lalu zaman Umar bin Khattab dibuat dah panitia, dikumpulkan sahabat habis Quran ya. Belum juga sempat nak membukukannya karena Khalifah Umar sibuk mengembangkan Islam ke daerah-daerah Parsi, kemudian meluaskan Islam. Di zaman Utsman bin Affan lah baru dibukukan, bukan ketuk bukunya ya Pak, dia di warok ya, makanya sekarang kertas disebut warokun. Iya, kertasnya benar sebagus itu. Tulisannya pun pakai tulis tangannya, nggak ada baris. Cian baris mungkin saya rasa diberikan baris tuh makin alas aja ceng nang bebaris tapi pun banyak data ceng ya jadi nang tak bebaris dia kita ada baca maksudnya. Ya muncul do zaman kekhalifahan baru ada baris dan baca. Jadi Utsman buat anak migi usana banyak gila kalau dia kan dikabarkan di Kufah sige, Basra sige, kemudian di Makkah sige, Madinah sige, di daerah-daerah pemerintahan Islam di Sam sige dikirim mushafnya. Tapi mushaf induknya disebutlah mushaf Utsmani tetap berada di pusat pemerintahan Islam. Berkembang adalah mereka dia baca
cetak Al-Quran sampailah ke itu bukan lagi banyak gitu ya. Banyak udah dibaca kan rumah itu lagi ya, di rumah gue juga kan nage Quran macam-macam versi hati-hati nang nak bewarne nang nak bertajwid nang nak basarnya macam nak langan tulisnya pun ada oh dari masjid takwai banyak saya bilang untuk ibu-ibu yang dah rabun nih oh sorry ada yang paling halus macam nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah walaupun itu dicetak oleh pabrik dengan berbagai variasi dan khotnya dipakai khot naskhi kalau bahasa kaligrafi mana ada yang tahu ya tulis mushaf ya. Kita meyakini bahwa itu adalah kalam ilahi zat yang maha suci diantarkan oleh malaikat yang paling suci Jibril di antara malaikat yang ada diterima oleh manusia yang paling suci Muhammad diantarkan di bulan suci Ramadan dikirimkan lagi di malam yang paling suci Lailatul Qadar. Nah, gimana lah ya urutannya makanya mun kita bacanya ikut juga karena kesucian itu makanya itu oleh kita disebut dengan kitab suci. Yalah. Datang ke kita itu bukan untuk kita pajang, bukan namun si hantu. Datang ke kita itu, datang ke kita itu untuk kita baca, kita nikmati. Nah, kalau kita membacanya kitab suci itu yang diterima oleh manusia paling suci di kita diantar oleh malaikat yang paling suci Jibril dari zat yang maha suci Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kesuciannya tadi kita baca laka kita baca menade masih kemampuan kita pahami isinya yang lebih tinggi levelnya setelah kita pahami amalkan. Udah gaya di bari Allah hadiah. Kata Nabi, mun kita baca kalam ilahi Al-Quran, satu huruf Allah beri 10 pahala. Bukanlah aku mengatakan alif lamimnya satu huruf, kata Nabi. Alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu, berarti alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Baru 3 huruf. Gimana mun kita bacanya satu lembar satu kali waktu sholat? Berapa huruf dapat? Berapa kebaikan Allah bagi kita? Tapi benamakan lembar. Baru nak ngadapi nak melumah. Mana tadi jangan hayap. Untuk selambat. Gimana nak sejus satu malam? Mun baca WhatsApp. Dari pungkak hari sampai bahari ya tahan ngantuk. Faktor cahaya kita tahu lagi. Entah mungkin baca Facebook dia juga ya. Ada azan maghrib dari azan subuh ya. Tapi baca Quran Pak. Ada satu juz 10 lembar kan normalnya ya. Satu juz. Kalau satu hari nak satu juz ya. Berarti kalau sholat 5 waktu kan berarti 5 kali. 10 bagi 5 kan dapat 2 lembar lah ngaji. Lelah aja. Bukan hanya bapak saya biasanya. Jadi semari lah ke asar lah. Datangkan maghrib. Tak kurang. Maka akan tuh ya. Si 5 lembar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahnya. Oke. Ada tamu, ada Ridho, Bang Ridho datang.
Itu tuh. Kalau nek tahu. Jangan lima kali. Itu lagi. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kering. Iya, Kak. Oh iya. Iya. Tapi kita, ialah namakan kebaikan. Kata Nabi, al-jannatu, hujibatil jannatu bil makari. Ialah kebaikan, kalau nak kita kerjakan, diliputi oleh hal-hal yang macam-macam ialah. Tapi mung yang namanya kesenangan tadi, hujibatun nar bisahawati, yang suke-suke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi mari kita jadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Dan usahakan kita menjadi ahli Quran, karena ahli Quran kalau di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Dan usahakan munak mati dia pun ditungkup di depan mushafnya. Tekan baca juntam. Sama dengan Utsman bin Affan kan ya, ditungkup di mushaf di waktu dia kena tikam. Makanya katanya lah dengan Nabi SAW dari mushaf Utsmani yang aslinya masih ada percikan darah Utsman bin Affan di mushafnya. Mendapat usah nak di daun ceme, daun ceme. Ini aja biar nanti nyodok mati. Usahakan, ya Allah matikan aku bersama Al-Quran. Tidak ada. Semua khotimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan panjang cerita kita karena waktu kita nak sholat tarawih dan itu lagi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.